dan Al-Quran harus gabung jadi satu. Saatnya kita berselawat kepada Rasulullah, saatnya kita buka akhlaknya Rasulullah ada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin mengajak ibu-ibu selawat karena ini acara maulid dalam waktu 1 menit insyaallah, bersama-sama ya, insyaallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ibu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para aulia, bapak-bapak, ibu sekalian dimuliakan Allah, para kiai-kiai kita yang disayangi oleh Allah, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan oleh Allah taala umur mereka dan dimantapkan terus perjuangan mereka dalam membimbing umat pada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu datang di sini ngapain? Cari rahmat kan? Rahmat itu bagian yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah suruh kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 kali pahalanya atau ganjarannya 10 kali Allah akan berselawat kepada kita semua ini. 1 kali kita selawat, 10 kali Allah berselawat untuk kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad tadi, Allah langsung jawab kepada kita 10 kali untuk kita. Selawat Allah bentuknya seperti apa? Rahmat. Selawat Allah untuk kita adalah rahmat. Jadi kalau tadi kita selawat 3 kali, ada 30 kali Allah menurunkan rahmatnya untuk kita. Sebab itu yang diucapkan oleh Rasulullah. Kita tahu bahwa Rasulullah rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada umat sejagat, pendatang rahmat untuk umat sejagat. Kita bagian dari umatnya, pasti kita akan dapat rahmat. Rahmat Allah yang paling tinggi untuk kita apa? Nanti kalau kita kembali ke Allah, Allah siapkan kita surga. Itu rahmat Allah yang paling agung untuk kita nanti. Sekarang rahmat Allah untuk kita adalah kita diberikan iman kepada Allah. Bersyukur semua dapat kesempatan rahmat iman dari Allah. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, kita tidak beriman kepada Allah saat ini. Kita jauh dari Allah, kita tidak ngumpul di tempat ini, kita tidak jadi orang-orang yang saleh seperti ini. Tapi karena rahmat kasih Allah untuk kita lewat Rasulullah Muhammad yang mengajarkan kita untuk datang ke sini beriman sebelumnya, maka datang rahmat ini. Ngumpullah kita dengan ucapan salawat, ngumpullah kita dengan takbir, ngumpullah kita dengan ucapan zikir, ayat-ayat Allah. Itu proses rahmat dari Allah yang dilimpahkan kepada Rasulullah, yang Rasulullah berikan kepada kita, yang akhirnya kita ada duduk di sini.
hidup ini, sepanjang umur manusia di muka bumi ini, ada enggak orang yang kenal tentang Islam? Enggak. Enggak ada orang yang kenal tentang Islam. Enggak ada orang yang kenal tentang Islam kalau Rasulullah tidak datang. Kalau Rasulullah tidak datang, enggak ada orang yang kenal tentang iman. Kalau Rasulullah tidak datang, enggak ada orang yang kenal tentang takwa. Enggak ada. Orang enggak akan kenal apa itu Quran. Tapi dengan Rasulullah datang, Allah kasih rahmat kepada kita. Kita kenal Allah, kita kenal Al-Quran, kita kenal iman, kita kenal takwa, dan lalu kita kenal nanti masuk surga, insyaAllah. Amin. Pernah melihat surga? Belum. Pernah melihat surga ibu-ibu? Belum. Ibu-ibu minta surga, tapi belum pernah melihat surga. Belum pernah melihat surga, tapi minta surga. Bagaimana kalau ibu melihat surga? Ibu pernah melihat Rasulullah? Belum. Tidak ada yang melihat Rasulullah. Tidak gampang melihat Rasulullah. Tidak mudah orang melihat Rasulullah, walau dalam alam tidur. Tidak semua kiai dapat melihat Rasulullah, walau dalam alam tidur. Tidak semua habaib bisa melihat Rasulullah, walau dalam alam tidur. Tapi berharap untuk bisa melihat Rasulullah. Semua minta kepada Allah supaya bisa melihat Rasulullah. Bagaimana kalau melihat Rasulullah sebenarnya? Semua ingin melihat Rasulullah, tapi belum bisa melihat Rasulullah. Bagaimana kalau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ibu, hari ini orang heboh. Dari Sabang sampai Merauke orang heboh menyambut kedatangan imam besar Habib Rizik, cicitnya Rasulullah. Baru Habib Rizik dari Sabang sampai Merauke orang heboh. Bandara tidak bisa jalan, 4 jam pesawat delay, baru melihat Habib Rizik. Kebayang ibu-ibu, kalau yang datang itu Rasulullah SAW. Bagaimana kalau yang datang itu Rasulullah? Bagaimana kalau nanti dia berhadapan dengan kita? Bagaimana kalau kita nanti bertemu dengan Rasulullah? Kita tidak bisa mengucapkan kata terkadang. Saking hebatnya dia, saking mulianya dia, saking punya pengaruhnya dia pada jiwa kita. Nah ini yang kita perlu bangun sekarang ini ibu-ibu. Kita perlu bangun hati kita. Kita perlu bangun pikiran kita. Kita perlu bangun sikap kita, akhlak kita, supaya kita menjadi bagian dari Rasulullah SAW. Walaupun di dunia ini kita tidak ketemu, walaupun di dunia ini kita tidak pernah melihatnya, di alam tidur kita, tapi ketika kita masuk ke alam akhirat, Rasulullah tunggu kita. Kita minta Rasulullah tunggu kita di telaganya. Hari ini mungkin kita tidak pernah ketemu, tidak pernah lihat, tapi kita ingin Rasulullah sambut kita kelak kemudiannya, kasih kita minuman dari telaganya. Tapi itu tidak mungkin juga dengan gampang ibu-ibu. Ibu-ibu tidak mungkin dengan gampang kalau hatinya tidak ada kecenderungan kepada Rasulullah. Maka dari hari ini kita coba acara-acara seperti ini ibu-ibu, bapak-bapak, acara-acara seperti ini sebetulnya membangun hati kita, mendekatkan hati kita, membersihkan pikiran kita untuk kenal siapa Rasulullah. Dan samping itu juga kita harus hidupkan semangat kita bahwa kita ingin jadi manusia bagian daripada kehidupan Rasulullah. Apa yang bisa kita tampilkan dari kehidupan Rasulullah untuk kita tampilkan apa? Perlu kita tunjukkan rumah tangga kita sebagai rumah tangga Rasulullah, pergaulan kita sebagai pergaulan Rasulullah, cinta kasih kita satu sama lain seperti cinta kasihnya Rasulullah satu sama lain dengan sahabatnya, kedekatan kita dengan Al-Quran sebagaimana Rasulullah dekat dengan Al-Quran. Kita bangun hubungan kita. Hari ini Rasulullah sudah pergi, tapi bekas-bekasnya masih ada. Bekas yang paling tampak pada diri Rasulullah adalah Al-Quran. Itu yang paling nyata. Dan orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang cinta Al-Quran, orang yang menghidupkan Al-Quran dalam hidupnya, sama dengan menghidupkan akhlaknya Rasulullah. Sebab Aisyah radhiyallahu anha
pernah berkata, "Kana khuluqur Rasul Al-Qur'an." Kana khuluqur Rasul Al-Qur'an. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Qur'an. Kana Rasul Qur'an yamshi. Rasul itu adalah Quran yang berjalan. Ibu hari ini bangun kedekatan hati dengan Rasulullah SAW. Selain berselawat, buka dengan Al-Quran. Karena Aisyah bilang, kalau kamu pengen lihat Rasulullah, buka Al-Quran. Kalau kamu pengen tahu akhlaknya Rasulullah, buka Al-Quran. Disitulah Rasulullah SAW. Hari ini bangun, Bu. Hari ini bangun. Selain dari sholawat, kalau sholawat gampang, pegang tasbih saja sudah bisa. Kalau Quran mungkin ada kiblat. Kalau Quran mungkin harus ada bertoharah, bersuci. Tapi tidak bisa dilupakan antara salawat kepada Rasulullah dan Al-Quran harus gabung jadi satu. Saatnya kita bersalawat kepada Rasulullah, saatnya kita buka akhlaknya Rasulullah ada di dalam Al-Quran. Jadikan Quran bagian dalam hidup. Pagimu Al-Quran, sebelum tidurmu Al-Quran, biar hatimu terus terjaga. Karena Rasulullah menyuruh itu. Dan Rasulullah mengatakan Quran itu adalah pembuka hatimu. Ketika kamu sudah terbuka hatimu, kamu akan lebih dekat dengan aku. Ibu, saya tidak mau panjang-panjang. Masih ada lagi kiai yang lain yang mungkin akan menyampaikan pesan-pesannya di dalam majlis yang penuh barakah ini. Saya cuma ingin ngasih tahu kepada ibu-ibu, bapak-bapak, gabungkan antara dua, Al-Quran dan salawat kepada Rasulullah. Jangan pisahkan salawat kepada Rasulullah dengan Al-Quran. Jangan. Karena Rasulullah juga membaca Al-Quran. Karena Rasulullah juga mentilawahkan Al-Quran. Karena Rasulullah juga hidup bersama Al-Quran. Dan karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Dan hari ini kita harus berusaha menghidupkan nilai-nilai Al-Quran supaya kita kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada sekarang. Dan terlalu berat tantangan umat Muhammad hari ini. Kita perlu banyak tantangan. Kita perlu banyak ujian. Dan kita terlalu banyak menghadapi musuh sekarang ini. Yang dekat dan yang jauh. Maka perlu ada pegangan. Perlu ada kekuatan mu'in. Perlu ada kekuatan spiritual. Al-Quran adalah roh kita jemaah. Al-Quran adalah roh kita bapak-bapak. Al-Quran adalah motivasi kita. Al-Quran adalah masa depan yang kita harapkan nanti syafaatnya. Selain dari syafaat Rasulullah SAW. Ini saja pesan saya. Mudah-mudahan Allah berikan berkah untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berjanji ibu-ibu, saya mengajak berjanji membuka Al-Quran. Berjanji mau buka Al-Quran, mau baca Al-Quran rutin, mau cinta Al-Quran, mau pelajari Al-Quran. Buat ibu-ibu, buat. Di situ akan terbuka semua dalam hidup kita apa yang kita inginkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.